BNPB memperingatkan pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi fenomena cuaca La Nina. Fenomena ini memang tak hanya menyebabkan curah hujan di suatu kawasan turun secara berlebihan, namun berdampak pada harga bahan pangan yang cukup tinggi. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam La Nina mendekat, harga pangan meningkat. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, La Nina ini adalah fenomena iklim yang menyebabkan curah hujan tinggi di berbagai wilayah tropis Pasifik. Nah, peristiwa La Nina bermula dengan menurunnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya, sehingga membuat penurunan curah hujan yang signifikan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat. Nah, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Menurut BMKG, catatan sejarah menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normalnya. Intensitas hujan yang tinggi ini bisa berdampak positif maupun negatif terhadap output komoditas pertanian. Jika curah hujan yang cukup tinggi terjadi pasca periode kering terjadi, maka hal ini akan membantu mencukupi kebutuhan air untuk tanaman pangan. Namun, kalau berlebihan dan menyebabkan banjir, tentu saja akan menyebabkan produktivitas menurun, bahkan sampai gagal panen, sehingga pasokan menurun dan harga naik. Jika berkaca pada pengalaman sebelum-sebelumnya, La Nina menyebabkan banjir di berbagai daerah di tanah air, mulai dari bulan Oktober hingga Januari. Hal ini akan memicu terjadinya gejolak harga komoditas pertanian sebelum, saat, dan sesudah fenomena iklim ini terjadi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional hingga 13 Oktober, sejumlah harga pangan ini sudah mulai melonjak. Kita lihat ini kenaikan komoditas tertinggi yaitu pada hari ini cabai rawit hijau di mana meningkat 2,27%. Hari ini harganya 33.700 per kilogram. Kemudian daging ayam ras segar ini meningkat 0,79% menjadi Rp31.950 per kilogram. Kemudian disusul lagi cabai rawit merah yang harganya naik 0,76% menjadi Rp33.150 per kilogram. Kemudian beras kualitas bawah 1 harganya naik 0,47% menjadi Rp10.800 per kilogram. Ada juga bawang merah ukuran sedang, ini harganya naik 0,45% menjadi Rp33.350 per kilogram. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, kita lihat ini sepanjang periode Juli hingga September 2020 secara man-on-man, Indonesia mengalami deflasi 3 bulan berturut-turut. Nah, deflasi yang terjadi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan strategis. Di sisi lain, indikator inflasi inti yang mencerminkan permintaan terhadap barang dan jasa ini juga makin melemah yang mencerminkan ada masalah nih dengan daya beli masyarakat Indonesia. Bulan lalu andil deflasi terbesar disumbang oleh penurunan harga bahan pangan strategis seperti daging ayam, kemudian telur ayam dan bawang merah ini yang berkontribusi sebesar 0,09%. Ada juga diskon harga tiket pesawat yang menyumbang terjadinya deflasi. Hal ini tercermin dari andil deflasi sektor transportasi sebesar 0,04%. Sementara itu, pos yang menyumbang inflasi terbesar di bulan lalu yaitu kelompok pendidikan akibat kenaikan uang kuliah, serta pos biaya perawatan pribadi dan jasa lainnya yang masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,03% dan 0,02%. Penurunan harga pangan memang jadi kontributor utama deflasi dalam beberapa bulan terakhir. Lantas bagaimana nih dengan bulan Oktober? Apakah harga bahan pangan masih akan terus turun dan deflasi masih akan terjadi sehingga semakin mengukuhkan bahwa resesi akan berlanjut hingga akhir tahun? Kalau berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia yang dilakukan di minggu pertama bulan Oktober, Bank Indonesia memperkirakan bakal terjadi inflasi sebesar 0,02% secara man-on-man. Sehingga secara tahunan inflasi akan berada di level 0,91% secara year on year. Dan secara kumulatifnya 1,39% secara year on year. Andil inflasi juga masih banyak disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan strategis. Nah, kenaikan harga pangan terutama yang berbasis pada komoditas pertanian kemungkinan bakal mendongkrak inflasi untuk bulan Oktober. Namun kenaikan harga pangan tidak serta-merta mengindikasikan adanya kenaikan permintaan. Jika ditinjau lebih jauh lagi, faktor pasokan ini berperan lebih dalam mengerek harga komoditas pangan di tanah air. Adanya fenomena iklim La Nina semakin menguatkan dugaan bahwa kenaikan harga ini dipicu dari sisi supply.
Untuk komoditas yang seringkali jalur distribusinya tidak efisien seperti bawang merah dan cabai merah, ini akan cenderung memiliki margin perdagangan dan pengangkutan yang tinggi. Artinya ini harga dari produsen ke konsumen tingkat akhir memiliki perbedaan yang kontras. Kemudian selanjutnya fenomena kenaikan harga cabai merah dan bawang merah pun ini sudah mulai terlihat di bulan Oktober. Tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya data dari harga pangan strategis nasional. Nah, untuk cabai sendiri ini sentra produksinya tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Berbagai peristiwa banjir yang sudah melanda Pulau Jawa seperti Cilacap dan Sukabumi ini menjadi tanda bahwa La Nina tahun ini tidak berbeda seperti fenomena yang terjadi pada tahun yang sudah-sudah. Hal ini tentu perlu diwaspadai oleh pemerintah. Curah hujan yang tinggi akibat La Nina akan membuat situasi saat ini semakin kompleks. Tak hanya kerugian material akibat bangunan yang terendam air, tapi juga bisa memperparah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum ditangani dengan baik. Nah, konsekuensi lain adalah pasokan bahan makanan yang tergerus akibat gagal panen sampai stok yang rusak dan membusuk sehingga membuat harga kebutuhan sehari-hari ini meroket dan mencekik daya beli masyarakat yang pada dasarnya ini sudah tertekan, terutama untuk kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya mencapai 24 juta jiwa. Tentu saja ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menyiapkan strategi yang tepat untuk menghindari kenaikan inflasi yang jelas bukan mencerminkan daya beli masyarakat yang membaik, tapi karena faktor lain termasuk ancaman La Nina.